Selamat siang. Secara siklus harga pangan terus meningkat pada akhir tahun menjelang akhir tahun 2023. Beban ekonomi semakin berat dipikul oleh rakyat. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Informasi pertama mengenai sindiran keras dilakukan oleh nelayan Pati Jawa Tengah terkait dengan anjloknya harga ikan yang diduga dipicu oleh kebijakan pemerintah mengimpor ikan. Tidak tanggung, nelayan Pati pada Minggu pagi membagikan 100 ton ikan gratis kepada warga. Sejak pagi ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan 10 kg ikan gratis per orang. Untuk kesekian kalinya wisatawan asing di Bali kembali berulah. 2 WNA mengamuk dan tidak mau membayar setelah melakukan perawatan kuku di salah satu salon kecantikan di kawasan Seminyak, Bali. Sementara itu seorang penumpang bus Bandara Soekarno-Hatta mendadak memarahi sejumlah penumpang bus dan meminta sang sopir menabrakkan bus ke kendaraan lain. 2 korban luka akibat kecelakaan maut bus terguling di Tol Cipali hingga Minggu pagi masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sementara itu polisi telah menetapkan supir bus PO Handoyo sebagai tersangka dalam peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di ruas jalan Tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ratusan ibu-ibu penerima manfaat bantuan langsung tunai, BNPT dan PKH di Jawilan Kabupaten Serang, Banten harus berdesakan dan antri di tengah guyuran hujan demi mendapatkan bantuan uang tunai. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu kemarin. Mendekati Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Harga daging ayam naik secara bertahap sejak sepekan terakhir ini menjadi Rp30.000 per kilogram. Memperingati Hari Relawan Sedunia pada 5 Desember, Tim SAR Gabungan dan BNPB menggelar pameran peralatan penyelamatan bencana di Bubula, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Masyarakat dan juga siswa sekolah yang datang diperkenalkan latihan gratis tentang mitigasi bencana alam serta keselamatan lingkungan. Beredar video viral calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang melontarkan umpatan dalam bahasa Jawa di depan seluruh simpatisan dan juga kader Partai Gerindra. Umpatan dalam bahasa Jawa ini diduga menyindir calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat perdana calon presiden. Anies menanyakan perasaan Prabowo terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran etik batas usia Capres-Cawapres. Selanjutnya kita ke informasi wisata. Kali ini ada serunya river tubing di Tumpak Selo, Lumajang, Jawa Timur. Nah, kalau yang ingin menikmati keindahan alam di Yogyakarta, Anda bisa melihat pesona kebun bunga Amarilis di kawasan Gunung Kidul. Di Kota Batu, Jawa Timur ada tempat wisata baru di mana pengunjung bisa berkeliling melihat hewan dan atraksi tanpa harus turun dari kendaraan alias drive-thru. Yang senang melihat sunrise atau matahari terbit bisa ke puncak B29 di Lumajang, Jawa Timur. Selain matahari, di sini para pelancong bisa berfoto dengan latar gumpalan awan. Salah satu makanan ringan khas dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah adalah grubi. Ya, grubi ini merupakan makanan ringan atau jajanan yang terbuatnya dari ketela atau ubi dicampur dengan gula. Nah ini nih, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama dengan fotojurnalis Probokus Hartoyo mengajak kita semua untuk melihat dan juga mengikuti proses pembuatan grubi dalam sehari menjadi. Transmart Full Day Sale hadir menemani aktivitas Anda. Catat hari ini mulai dari toko buka hingga pukul 22 serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Nikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran. Diskon hingga 50% ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah. Nah, yang berikut ini tidak kalah menarik tentunya. Para petani buah durian di Gunung Wilis, Madiun, Jawa Timur masuk masa panen raya. Berbagai macam buah durian dijual dan disajikan di halaman rumah. Sementara itu harga cabai rawit yang semakin menggigit membawa berkah ternyata bagi emak-emak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang mendapatkan cuan jutaan rupiah per bulannya dari hasil menanam cabai rawit.
Kopi menjadi minuman favorit. Berbagai kreasi kopi juga banyak yang menarik nih. Salah satunya ada di Bandung, Jawa Barat, yaitu kopi telur Vietnam. Nggak cuma kreasinya, tapi cara menikmati dan juga menyajikan kopi juga biasanya bisa menjadi hal yang menarik. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada kopi yang diracik di atas skuter dan dinikmati di pinggir sawah. Anak-anak Gaza tidak henti ditimpa kemalangan akibat serangan Israel yang terus-menerus. Saat di mana mereka seharusnya bisa bebas bermain, kini mereka harus bertahan hidup. Kita beralih ke informasi lain, 2.000 lentera dengan beragam bentuk dari Tiongkok dikirim ke Paris, Perancis untuk Festival Lentera. Sementara itu di Copenhagen, Denmark, warga berlayar dengan kayak yang berhiaskan lampu pada malam hari. Sebelum berpisah, Alobank menawarkan beragam fasilitas bertransaksi antara lain diskon 5-30% menggunakan Alo Prime dan ditambah cashback 5% menggunakan Pay Later. Buka Alobank, buka masa depan. Alobank perusahaan bank digital yang terafiliasi dengan CNN Indonesia. Saya Syazawi Sastro pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.